hormati Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang mewakili, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, para pejabat tinggi media, Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara RI, Asisten Utama Bidang Operasional Kapolri, staf ahli dan staf khusus, serta tenaga ahli Menteri, Kepala Divisi Hukum Polri, Kalemdiklat dan Wakalemdiklat, Karobandiklat, Lemdiklat Kapolri, Kadiklat Serselemdiklat, Kapusdik Intelijen, Lemdiklat Kapolri, serta seluruh peserta rapat kerja yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama dalam rapat koordinasi dukungan manajemen imigrasi dan pemasyarakatan dengan tema yang sangat strategis, transformasi dukungan manajemen dalam mewujudkan imigrasi dan pemasyarakatan prima. Tema ini bukan sekadar slogan, ia adalah panggilan untuk berbenah, berinovasi, dan bertransformasi secara konkret. Prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan akuntabel harus menjadi roh dari setiap kebijakan dan langkah operasional kita. Imigrasi dan pemasyarakatan adalah institusi vital yang menjadi wajah negara dalam pelayanan publik dan penegakan hukum. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi institusi ini sangat bergantung pada dukungan manajemen yang solid dan berorientasi kepada hasil. Hadirin yang saya muliakan, sesuai Perpres nomor 142 tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan serta dalam kerangka RPJMN 2025-2029, Kemenkokumham IMIPAS adalah merupakan penggerak harmonisasi kebijakan hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan. Sebagai koordinator lintas sektor dalam pembangunan hukum nasional, salah satu tugas kami adalah menyusun rekomendasi kebijakan makro berbasis evidence untuk mendorong Indonesia menjadi negara hukum modern yang adil dan berdaya saing. Dalam hal ini, maka Kemenkokumham IMIPAS melaksanakan fungsinya untuk menyusun rencana kolaboratif lintas kementerian lembaga dan mengkoordinasikan akselerasi transformasi kelembagaan yang adaptif terhadap dinamika global, terutama pasca pandemi dan geopolitik melalui peningkatan peran keimigrasian sebagai instrumen keamanan nasional dan diplomasi pembangunan serta peningkatan sistem pemasyarakatan yang selaras dengan prinsip rehabilitatif dan humanis. Hadirin yang saya muliakan, kita memasuki semester 2 tahun anggaran 2025. Ini adalah momentum krusial untuk melakukan akselerasi program, bukan hanya menyelesaikan target, tapi memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang kita kelola memberikan dampak yang nyata. Saya ingin menekankan bahwa dukungan manajemen bukan hanya sekedar fungsi administratif, tetapi penopang strategis yang menentukan keberhasilan program-program prioritas. Untuk itu, dalam transformasi dukungan manajemen, saya ingin menekankan dua hal yang sangat penting. Pertama, optimalisasi pemanfaatan anggaran yang mendorong program akselerasi dalam menghadapi tantangan dan target pembangunan nasional yang semakin kompleks. Optimalisasi pemanfaatan anggaran tidak hanya berfokus pada tingkat serapan, tapi juga pada efisiensi pelaksanaan, relevansi program, serta kontribusi terhadap percepatan transformasi kelembagaan. Melalui pendekatan perencanaan anggaran berbasis kinerja dan prioritas nasional, maka saya ingin memberikan penekanan pada hal-hal yang perlu mendapat perhatian kita bersama, yaitu satu, memastikan bahwa anggaran yang digunakan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat. Oleh karena itu, setiap kegiatan dalam program dukungan manajemen selaras dengan prioritas strategis Kementerian IMIPAS agar setiap rupiah mendukung program yang berdampak secara langsung. Dua, fokuskan anggaran pada program akselerasi transformasi layanan keimigrasian dan pemasyarakatan serta percepatan pelaksanaan program unggulan mungkin seperti layanan digital keimigrasian dan modernisasi pemasyarakatan.
Ketiga, hindari belanja yang tidak mendukung output program dan kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan outcome based. Dengan tata kelola anggaran yang akuntabel dan tepat guna, kita tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tapi juga mempercepat pencapaian target reformasi imigrasi dan pemasyarakatan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pelayanan. Oleh karena itu, perlunya penguatan monitoring dan evaluasi internal melalui penggunaan indikator kinerja yang terukur dan berbasis hasil atau outcome, bukan hanya output, dengan melakukan satu monitoring berbasis kinerja dan risiko terhadap implementasi anggaran. Dua, evaluasi berkala terhadap efektivitas dukungan manajemen dalam mendukung layanan keimigrasian dan pemasyarakatan. Penguatan sinergi lintas unit yang berimplikasi pada efisiensi pemanfaatan anggaran dan karenanya perlu, pertama, dorong kolaborasi antara unit kerja untuk menghindari duplikasi kegiatan. Dua, manfaatkan teknologi informasi untuk efisiensi operasional dan pelaporan. Tiga, penguatan kapabilitas SDM, sistem informasi dan logistik agar mampu menjawab tantangan keimigrasian dan pemasyarakatan masa kini. 4, efisiensi tata kelola sumber daya manusia untuk memperkuat lini depan pelayanan dan pengawasan. Hadirin hadirat yang saya muliakan. Selanjutnya, yang kedua, optimalisasi PNBP dan pengelolaan BMN sebagai sumber daya strategis. Selain anggaran, kita juga memiliki potensi besar dari sisi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Saya ingin menggarisbawahi dua aspek terkait dengan hal ini, yaitu melaksanakan identifikasi aset-aset yang dapat dioptimalkan untuk mendukung layanan publik dan menghasilkan PNBP dengan menerapkan prinsip tata kelola aset yang efisien, transparan, dan berorientasi pada nilai tambah dengan cara BMN harus dikelola secara produktif dan akuntabel. Aset idle dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan. Kinerja kerjasama pemanfaatan BMN untuk menghasilkan PNBP. Hadirin yang saya muliakan, transformasi bukanlah tujuan akhir, melainkan proses berkelanjutan. Transformasi yang kita cita-citakan membutuhkan kepemimpinan operasional, budaya kerja kolaboratif, dan komitmen terhadap hasil. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh jajaran di pusat dan di daerah untuk menjadikan rakor ini sebagai titik tolak akselerasi program Kementerian IMIPAS sebagai bentuk sinergi dan tanggung jawab kolektif. Mari kita wujudkan imigrasi dan pemasyarakatan yang prima, bukan hanya dalam dokumen, tapi dalam praktek nyata yang dirasakan masyarakat dirasakan oleh masyarakat, ya, tetapi praktek nyata yang dirasakan masyarakat melalui transformasi, dukungan manajemen yang konkret, terukur, dan berdampak. Bekerjalah dengan semangat perubahan, gunakan data dan teknologi untuk mendukung pengambilan keputusan, laksanakan setiap rupiah anggaran sebagai mandat rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Akhir kata, saya ucapkan selamat melaksanakan rapat koordinasi, semoga menghasilkan rekomendasi yang implementatif dan berdampak nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.